Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RMC Podcast yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi di session yang pertama di minggu kedua. Kita akan bedah lebih dalam lagi. Ini orang tua kita, senior kita, termasuk banyak terlibat dalam pembentukan Yayasan Rahmat Masud Center. Siapa lagi dia? Kita akan bedah, kita akan gali bagaimana beliau sampai dengan saat ini. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Kanda Ahmad Penolongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sukses RMC. Oke, terima kasih Kanda. Kelihatannya Kanda ini agak sedikit cerah gitu. Kayaknya awet muda gitu ya Kanda. Kanda, bisa nggak diceritain nih sama pemirsa RMC Podcast tentang biografi Kanda? Ya. Asal dari mana, datang kapan, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Silakan Kanda. Ya, saya menjelaskan sama dengan kurikulum vitae saya. Oke. Saya lahir di salah satu daerah di Sulawesi Barat. Oke. Tepatnya di Pulau Wadi Mandar. Oke. 27 Agustus atau 61 tahun yang lalu. Wih, luar biasa. Saya menamatkan SMA di Makassar, SMA 2. Selanjutnya saat itu saya mengikuti tes Akabri. Oh, sempat mau jadi tahun tentara, 82. ya? Okay. Sampai ke Magelang, karena kegagalan saya tembus sampai ke Jogja. Akhirnya saya kuliah di Jogja. Oh, terdampar ke Jogja ya? Yogyakarta. Okay. Tahun 1982 saya masuk Yogyakarta dan saya kuliah. Cukup lama saya kuliah di sana karena saya melalui proses 2. Yang pertama, saya menyelesaikan sarjana muda tahun 1982 sampai 1986. Saya melanjutkan S1 87 sampai 89 dan 90 saya menyelesaikan kuliah di Yogyakarta. Kembali saya ke Balikpapan, Kalimantan Timur karena saudara yang ada di Balikpapan. Saya ditempatkan kerja di perusahaan PT ITSI Kartika Utama yang dulunya PT ITSI. Saya di PT ITSI kurang lebih 16 tahun. Pada saat itu kondisi sudah mulai agak berkurang kayu yang ada, sehingga saya memutuskan untuk resign dan saya masuk kota Balikpapan untuk melanjutkan bisnis ya apa yang saya dapatkan dalam pelaksanaan di PT ITSI. Luar biasa Kanda ya, sempat menjadi akabri ya. Kalau Kanda kata pada saat itu akabri, mungkin pangkatnya Kanda ini jenderal juga kali ya. Kira-kira begitu ya kalau jadi Akmil ya. Banyak tadi cerita Kanda ya tentang keluarga, latar belakang pendidikan. Rupanya Kanda ini juga lahirnya di Sulawesi Barat. Waktu itu Sulawesi Selatan masih Kanda ya? Iya. Sebelum pemekaran ya. Kanda jadi pengusaha setelah resign dari PT ITSI. Apa aja Kanda yang Kanda lakukan di bidang usaha tersebut? Saya resign itu tahun 2006. Oke. Setelah saya naik haji, 4 bulan setelah saya resign, setelah selesai naik haji, saya resign. Di Tanah Suci itu saya memohon doa. Ya. Minta petunjuk lah. Minta petunjuk. Kalau memang piring saya masih di ITSI, maka saya lanjut kerja. Tapi kalau tidak, keluarkanlah saya dari ITSI dan saya menyambung hidup di Balikpapan. Usaha lain. Usaha lain. Pada saat itu tahun 2009 saya mendirikan perusahaan yang namanya PT Arbita Mandiri. Oke. Dan di bidang usaha apa itu kan? Bidang usaha kontraktor paling pertama saya mengerjakan pada saat itu adalah gudang PT Cindara. Pratama Line. Di Kampung Baru di belakang kantor yang saat ini dipakai untuk garasi mobil. Yang semula direncanakan itu adalah lapangan bulu tangkis oleh Pak RM. Oh, jadi itu pertama kali. Itu pertama kali. Dapat kerjaan pertama kali bangun gudang langsung ya. Ya. Pada saat itu, setelah itu Pak Rahmat Masud mempercayakan saya membangun yang keduanya. Oke. Di Galangan Aliran Jaya. Ya. Pada saat itu pula Pak Rahmat pertama menginginkan dirinya mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Balikpapan.
Oke. tahun 2015. Saya berbincang-bincang sama beliau, ya karena saya dekat dari awal, saya kenal Pak Rahmat tahun 1989. Sudah cukup lama ya Kanda ya kenal ya. 98 saya kenal, orang tuanya saya kenal itu tahun 80-an. Enggak, saya masuk itu 91. 96. 90-an ya sudah kenal sama orang tua beliau ya. Iya. Waktu itu saya masih kerja di hutan. Begitu saya dimutasi ke bawah, menangani yang namanya shipping manager, saya diangkat jadi shipping manager, maka saya ketemulah beliau tahun 98. Masih Pak Haji Mas'udnya ya. Masih Pak Haji Mas'ud. Saya tahu persis beliau sangat sosial. Oke. Sepak terjangnya sudah paham. Pekerjaannya lah, beliau itu luar biasa. Mendidik anaknya pun juga luar biasa. Oke. Jadi Kanda tadi nyampaikan bahwasanya setelah mendirikan perusahaan, mendapat job yang pertama itu langsung bangun gudang. Sampai saat ini bisa kita lihat Kanda ya. Iya. Lalu dapat job kedua itu ada di Galangan. Luar biasa Kanda ya. Kanda, inspirasi yang belum banyak orang tahu nih Kanda tentang Kanda ini. Apa kira-kira Kanda? Inspirasi yang orang belum tahu. Ahmad Malolongan tuh ini loh. Gitu lah Kanda. Berangkat dari awal saya memang orangnya low profile. Low profile. Mungkin di Balikpapan ini saya banyak dikenal setelah saya bersama-sama dengan Pak Haji Rahmat. Oke. Begitu Pak Haji Rahmat menjadi wakil wali kota, diantar tahun 2020 dijadikan menjadi wali kota Balikpapan, saya sangat mulai dikenal banyak kalangan. Kemudian saya masuk Partai Golkar, ditunjuk oleh beliau memohon untuk menjadi bendahara. Uish, luar biasa. Maka saya tidak bisa menolak apa yang beliau inginkan. Luar biasa kan ya. Jadi istilahnya saking kedekatannya sama Pak Wali Kota, khususnya Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Balikpapan, dan diberi amanah yang luar biasa menjadi bendahara umum, ya kan ya. Karena ceritakan 5 orang yang menginspirasi Kanda di dalam kehidupan Kanda. 5 orang saja Kanda. Siapa? Yang paling pertama saya tahu adalah Pak Haji Rahmat Mas'ud. Oke, Haji Rahmat Mas'ud yang pertama. Ya. Oke, yang kedua Kanda? Yang kedua adalah Rudi Mas'ud. Oh, Rudi Mas'ud pemirsa yang kedua. Oke. Saya sempat bersama Rudi Mas'ud tahun 2010. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Yuliana Mas'ud. Ibu Yuliana Mas'ud. Wush, Ibu Yuli, ya saudara pemirsa. Yang keempat Kanda? Yang keempat Adinda Gafur Mas'ud. Oke. Yang kelima, 5 bersaudara ini. Oke. 5 bersaudara. Yang kelima adalah Hasanuddin Mas'ud. Jadi 5 ini menginspirasi Kanda Iya. ya? Karena memang dia luar biasa Kanda ya? Memberikan motivasi karena memang saya Oke. sudah umur lah ya. Oke. Jadi saya mencurahkan, memberikan bantuan, pikiran dan saran, tenaga. Apa yang akan selama saya dibutuhkan saya akan memberikan. Dan sampai dengan berdirinya RMC ini luar biasa. Saya tahu persis RMC dulu dari ketuanya tahun 2010. Kita malah 2010 itu Pak Rahmat mulai melaksanakan yang namanya merintis. Ya. Sempat saya sampaikan supaya disahkan, dibuatkan akte notaris. Oh. Sudah berkomunikasi kan ya, pada itu kan ya? Dibuatkan akte notaris supaya lebih apa namanya? Mantap lagi lah ceritanya. Legalnya lagi. Jelas lah ya. Tapi ada pesan Pak Rahmat waktu itu. Oke. Saya mau dibuatkan akte notaris, tapi saya tidak ingin mendaftarkan di Kesbang Pol. Karena ini adalah keluarga. Oke. Maka bukan berarti para Haji Rahmat masih memiliki duit yang banyak, tapi tidak ingin diberikan suatu sumbangan atau hibah dari pihak lain. Dari pihak lain. Jadi kecuali dari keluarga. Oke. Saya salutnya di situ. Maka saya buatkan akte notaris itu kalau nggak salah di Balikpapan Baru. Itu mulanya. Pada saat itu pula dilaksanakanlah yang namanya pembagian zakat dari masjid ke masjid. Oke. Masih itu masih offline ya? Iya. Masjid ya? Saya tahu persis karena saya ikut Ya. pelaksanaan itu. Waktu itu ketuanya masih Mauludin. Mauludin. Dan alhamdulillah RMC sekarang tambah berkembang selama dipimpin oleh Pak Hasanuddin Mas'ud.
bersama dengan jajarannya. Luar biasa kan ya. Jadi cukup paham dan cukup tahu pemirsa. Memang kalau ngelihat kita ini bahwasanya sosok Ahmad Malolongan ini dari bawah memang ada. Dan dia tahu terbentuknya RMC sampai dengan eksis saat ini memang dia ada di balik semuanya itu. Bahkan akte notarisnya beliau juga yang buat. Kanda juga merupakan ketua LPM di Kecamatan Balikpapan Tengah. Khususnya di Kelurahan Sumberjo ya Kanda? Ya. Sejauh ini apa-apa saja sih Kanda yang sudah Kanda berikan kepada masyarakat khususnya di Sumberjo, karena Kanda juga ada ketua LPM. Apa aja Kanda kira-kira Ya. sudah? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya dipilih menjadi ketua LPM tahun 2021. 2021. Masa jabatan LPM itu 3 tahun. 3 tahun. Begitu saya dilantik jadi ketua LPM, saya mencari sekretariat LPM itu di mana. Internal dulu nih, dibentuk Ya. internal dulu nih. Saya bentuk dulu internal. Setelah saya temukan, saya buat dan saya renovasi. Selanjutnya, saya mengajak seluruh pengurus LPM bersama dengan Pak Lurah meninjau seluruh RT dari 59 yang ada di Sumberjo. Melihat kondisi masyarakat yang ada, ternyata banyak sekali kendala-kendala yang dialami, khususnya jalan dan drainase. Infrastruktur yang paling masih kurang. Ya. Maka ada beberapa kegiatan yang sifatnya mendesak adalah drainase dan jalan gang kecil. Oke. Drainase dan jalan kecil. Alhamdulillah waktu itu hampir dapat 5 kegiatan yang diamanahkan oleh LPM untuk merealisasikan jalan-jalan gang kecil yang hanya bisa dilewati oleh motor. Oke. Kemudian tidak kalah pentingnya SMP 22. SMP 22 Sumberjo, oke Kanda? SMP 22 Sumberjo setiap tahunnya kesulitan mendapatkan fasilitas lain karena jumlah murid yang ada Lebih tidak banyak seimbang dengan kelas. ruangan yang ada. Maka saya laksanakan peninjauan ke sana bersama dengan pengurus LPM, Pak Camat dan Pak Lurah pada waktu itu. Pak Lurah dan Dinas Pendidikan. Ternyata ada 2 lokasi, ada 2 ruangan yang perlu ditambah. LKB. Ya. Maka pada saat itu saya mencoba menghadap ke Dinas Pendidikan. Lobby-lobby lah Kanda ya, karena Ya, ketua LPM nih yang lobby-lobby nih. Pada saat itu masih Dinas Pendidikannya adalah Pak Muhaimin. Waktu itu anggaran tidak ada, maka saya langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat yang memang ketuanya adalah Pak Abdullah. Ya, pada saat itu pula dibuatkan program Kesepakatan lah ya Kanda ya, untuk bisa mendapatkan anggaran bagaimana bisa membangun 2 ruangan. Menambah. Alhamdulillah Oke. ada jalan dari Pak Wali Kota, Pak Haji Rahmat Marsud, mencadangkan anggaran di perubahan pada tahun 2022. 2022, Pak Rahmat Marsud memberikan anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Balikpapan, kurang lebih 1 miliar. Dan saya bangunlah 2 ruangan di SMP 22. Alhamdulillah saat ini bisa menampung untuk murid yang baru yang masuk kurang lebih 300 sekian dari 200 sekian, dan sangat membantu khususnya wilayah Sumberjo karena adanya sistem ring dan zonasi yang mengakibatkan banyak anak lulusan SD yang kesulitan mendapatkan SMP. Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan 10 ruangan yang bisa ditempatkan. Luar biasa Kanda ya. Jadi pemirsa RMC Podcast nih tadi ya, jalan drainase khususnya di Kelurahan Sumberjo sudah alhamdulillah Kanda ya. Alhamdulillah. Pelan-pelan terrealisasi. Pelan-pelan terrealisasi. Bahkan ada yang pernah satu daerah itu masang PDAM itu Kanda yang ngurus ya Kanda. Sudah Kanda realisasikan tuh. Pemasangan PDAM untuk pipa induk, alhamdulillah khususnya di Sumberjo. RT berapa tuh Kanda? RT berapa tuh Kanda? Ada 4 RT ya, yang namanya Kampung Jokotole. Oh, Kampung Jokotole itu pertama
saya sampaikan sama Pak Wali sama Abdullah, tolonglah dibantu pemasangan, dan juga saya menghadap sama PU. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin pemasangan pipa induk sudah dilaksanakan. Nah, warga saat ini meminta kapan kira-kira pelaksanaan itu. Saya menyampaikan mudah-mudahan mencukupi anggaran bisa dilaksanakan pada perubahan 2024 yang akan datang. Dan tentunya Ahmad Malolongan harus dipilih dong. Ya, harapan saya demikian. Konsekuensinya gitu, karena memang kan. Tapi memang saya bukan karena saya hanya karena ingin mencalonkan Sebagai ketua LPM, sebagai caleg, tapi sebagai ketua LPM saya merasa tanggung jawab untuk masyarakat yang ada di 4 RT ini, RT 44, RT 45, 57 dan 59, 58 dan 59. Jadi ada 5 RT. Luar biasa kan ya. Bahwasanya memang sebagai sosok ketua LPM itu bukan hanya semata-mata menjadi ketua kan ya. Harus juga bisa lebih turun ke bawah dan merealisasikan apa kebutuhan masyarakat. Konsekuensi logis ya, namanya juga ketua lembaga pemberdayaan masyarakat adalah menginginkan aspirasi dari masyarakat dari bawah untuk diantar ke pemerintah. Bottom up ya gitu kan ya. Biasa. Karena tadi sudah kita banyak dengar nih ya, infrastruktur, drainase, penerangan, bahkan pipa induk PDM sudah dipasang di 4 RT. Sebagai manusia yang umum, yang biasa adalah punya cita-cita. Kanda punya cita-cita nggak? Apa cita-cita Kanda kira-kira? Cita-cita saya saat ini menginginkan mudah-mudahan ya, Yang Maha Kuasa menginginkan saya duduk sebagai anggota Dewan tahun 2024 yang akan datang. Semoga saya bisa direstui karena saya kedua kalinya ini. Setelah dari mencoba pada tahun 2019, saya mencoba memilih dapil di wilayah utara pada saat itu saya memilih akhirnya masyarakat yang ada di Sumberjo, khususnya di RT saya 46, menginginkan saya memilih dapil di wilayah tengah. Karena juga berdiam. Karena memang saya bertempat tinggal di Balikpapan Tengah, khususnya di Sumberjo. Mohon doa restu tahun 2024 pada bulan Februari tanggal 14 nantinya bisa mencukupi dan bisa diamanahkan saya duduk sebagai anggota dewan. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti cita-cita Anda menjadi seorang anggota dewan. Kita semua sama-sama mendoakan beliau semoga pertama sehat, yang kedua kuat, dan tanggal 14 Februari terpilih menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan mewakili masyarakat yang ada di Balikpapan Tengah. Karena Anda ini Kanda terpilih menjadi anggota DPRD, kan gitu. Apa sih yang Kanda ingin berbuat khususnya Balikpapan Tengah, Sumberjo? Apa? Ketika ini Anda punya kekuasaan di bidang politik, apa yang Anda lakukan? Saya ingin mengabdi, kalau saya diridhoi oleh Allah. Saya ingin mengabdi di bidang pendidikan dan kesehatan. Lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan. Karena itulah yang sangat dibutuhkan masyarakat bawah saat ini. Memberikan bantuan kepada masyarakat bawah khususnya di dunia pendidikan dan kesehatan. Dan RMC pun saat ini sangat care dan peduli terhadap golongan masyarakat tingkat ke bawah. Saya kira itu cita-cita saya manakala saya nanti diridhoi oleh Allah untuk duduk sebagai anggota Dewan tahun 2024 yang akan datang. Kesimpulannya adalah bermanfaat, ya kan ya? Ya, bermanfaat. Jadi istilahnya kalau umpamanya memang Kanda terpilih menjadi anggota DPRD, dia lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan. Memang pendidikan dan kesehatan itu sangat luar biasa, pemirsa. Kita tahu sumber daya manusia yang kita miliki saat ini agak sedikit termundurkan diakibatkan oleh memang persaingan pendidikan dari Pulau Jawa yang sangat luar biasa. Kita sudah gali, kita sudah bedah sosok Kanda Ahmad Malolongan. Cita-cita beliau adalah menjadi anggota DPRD. Kita aminkan pemirsa. Kita doakan beliau semoga nanti wujud nyata tanggal 14 Februari dia bisa terpilih menjadi anggota legislatif. Kanda, setelah tadi Kanda punya cita-cita dan terpilih menjadi anggota legislatif, tentu perjuangan banyak Kanda.
30 hari akan memasuki masa kampanye berakhir Kanda. Kanda sudah belusukan ke sana sini, sudah sosialisasi ke sana ke sini, pasti punya kenang-kenangan terindah dan kesan yang sangat istimewa. Apa Kanda? Ceritain nih Kanda kepada pemirsa RMC Podcast. Ya. Adakah dikejar kucing kah? Ada kebanjiran kah? Apa dan sebagainya? Gila apa Kanda? Iya, kesan yang saya Ya. alami selama melaksanakan sosialisasi ini. Balikpapan ini kita tidak sangka bahwa pada bulan Januari ternyata masih banyak hujan turun. Oke. Yang saya tidak prediksi, seharusnya saya melaksanakan sosialisasi itu pada sore hari, bukan pada malam hari. Sorry. Nah, yang saya rasakan paling terkesan pada saat saya mau melaksanakan sosialisasi pada jam 4 sore Pas oke. di ruangan terbuka, Oke. hujan Oh, oke. Ini luar biasa Kanda ya. luar biasa. Lagi kumpul-kumpulnya masyarakat, Hujan tiba-tiba datang. Hujan tiba-tiba datang. Salah satu jalan yang saya ambil adalah bagaimana mengisi rumah-rumah yang ada di samping kiri kanan yang di sekitar ruangan yang terbuka tersebut. Nah, kira-kira sekitar 30 menit, alhamdulillah, Hujan reda. hujan reda. Kembali kami menempati posisi yang sudah diatur kursinya kembali. Itulah yang paling saya kesan. Makanya saat ini, saya setiap minggu melaksanakan sosialisasi itu 6 kali. Oke. Jadi setiap hari. Tapi saya lebih banyak mengambil sekarang adalah pada malam hari, ba'da Isya. Lebih ke belusukan kan ya? Iya, belusukan. Lebih ke door to door. Lebih saling nyapa-menyapa ya? Ya kalau door to door memang saya sudah dari awal door to door sebelum melaksanakan kampanye. Jadi memang luar biasa kan ya? Kesan dan pesannya adalah ketika lagi kumpul bersama konstituen, membahas tentang program kerja-kerja nyata, tiba-tiba hujan. Hujan. Ini kan sudah luar biasa kan dah. Luar biasa, ada itu begitu sudah bubar, mau kembali lagi kan dah. Ini sempat kembali lagi kan dah ya? Ya, Oh. karena saya punya inisiatif meminta izin kepada warga yang ada di setempat. Kebetulan memang itu adalah konstituen saya. Oke. Sehingga mereka mengizinkan untuk menempati ada beberapa rumah di sekitar halaman-halamannya. Alhamdulillah masih bisa bertahan kurang lebih setengah jam, reda kembali hujan, kembali ke tempat semula yang sudah disiapkan oleh panitia dan tim saya. Luar biasa memang Kanda. Biasanya Kanda kalau saya begitu hujan bubar. Nggak kembali lagi sudah Kanda. Tapi Kanda luar biasa. Kanda, kita kuis nih Kanda. Karena di sini menguji apakah Kanda ini di usianya yang matang masih punya pola pikir yang agresif. Oke Kanda. Kanda, tapi tidak boleh jawabnya lama Kanda. Jawabnya 5 detik. Supaya kita bisa menguji apakah Kanda ini masih punya gerakan cepatnya. Gitu. Kanda, pilih domino atau golf? Golop. Wis. Kenapa pilih golf Kanda? Saya mulai golop bersama Pak Haji Rahmat Masud. Dan saya melatihnya dia, saya mengajak dia. Tahun 89. 89 masih bocah-bocah dong Kanda. Pak Rahmat Pak Masud. Walinya masih bocah-bocah kalau 89 ya. 89 saya mulai bermain golf dan waktu itu saya masih kerja di ITSI. Jadi memilih golf ya Kanda ya. Memilih golf. Tapi Kanda juga bisa main domino. Bisa main domino. Tapi lebih memilih Tapi golf. saya memilih golf karena itu olahraga yang mengeluarkan keringat. Kalau domino? Domino tidak mengeluarkan keringat, otak. Oh, luar biasa. Oke Kanda. Kopi atau susu? Susu. Wih, kenapa susu Kanda? Biasa Kanda minum kopi. Ya, susu itu adalah teman dari segala minuman. Oh, baru masuk Bisa lagi. masuk ke kopi, bisa masuk ke air putih, bisa ke masuk teh. Jadi luar biasa. Filosofinya ada Kanda ya susu Ya. itu ya. Jadi dia di mana ditempatkan dia bisa beradaptasi. Kalau saya minum kopi, tidak ada bisa dicampur yang lain. Tapi kalau susu, ya semua masuk ke lini yang lain. Sini pemirsa, ini adalah sosok senior kita. Pola pikirnya itu membuat kita inspirasi. Kalau kopi tidak bisa kemana-mana, hanya bisa kopi manis atau kopi pahit. Tapi kalau susu bisa ada di mana-mana kan ya? Filosofinya itu, saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Wih, Itulah susu. yang biasa.
Tapi susu Kanda, kemanapun bisa diberikan kepada orang, ya. Oke. Susu kemanapun bisa disatukan dengan yang lain. Selagi itu namanya minuman. memang Kanda, kalau kita akui memang susu itu pemersatu bangsa. Nomor satu bangsa. Luar biasa Kanda ya. Ini Kanda, politikus atau pengusaha? Politikus. Wis, kenapa Kanda? Enak jadi pengusaha lah Kanda. Saya sudah cukup lama menjadi pengusaha. Oh, Saya ingin mencoba menjadi Mengabdi gitu ya? mengabdi sebagai politikus, dan saya sudah rasakan saat ini, alhamdulillah, Bapak Rahmat Marsudi memberikan kepercayaan kepada saya. Sudah 2 periode menjadi bendahara. wes. Jadi memang pengusaha sudah cukup Kanda ya, dalam Sudah artian cukup. sudah dilalui di masa Iya. mudanya, saat ini mengabdi Ya, supaya lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat. kenapa khususnya. saya pilih politikus? Karena saat ini ternyata saya masuk di politikus. Saya meninggalkan pengusaha. Pengusaha. Saya ingin mencoba di politikus. Tapi pengusaha tidak hilang-hilang banget kan ya? Ya, Masih tidak tetap ada hilang ya? banget. Ada masih lah kan Ya, ya? Luar karena biasa. mungkin juga akan terasa nanti setelah umur ya. Umur itu tidak bisa dibohongi. Kalau sudah di atas 60, ingin bersenang-senang dengan pengabdian yang lain. Lebih lebih ke masyarakat ya Kanda ya. Kanda tadi sudah pilih golop, minumnya susu, menjadi seorang politikus. Untuk selanjutnya Kanda, olahraga atau musik Kanda? Olahraga. Wih, kenapa Kanda? Kan di masa-masa Kanda ini kan harusnya musik kan lebih enjoy. Saya musik senang Suka. kalau cuma dengar. Tapi musik itu memberikan inspirasi kita sebenarnya. Tapi tidak mengeluarkan apa namanya Keringat, apa dan keringat kita. sebagainya. Kan bisa sambil disco minum dengan musik. Beda Kalau- Kanda ya? Beda lah. Oh, beda konsep Kalau- musiknya ya? Kalau persoalan begitu kan kesenangan orang pribadi, tapi saya jauh dari itu. Oke Kanda. Jadi pilihnya olahraga Kanda ya? Olahraga. Ini yang paling Kanda mungkin simalakama. Pertanyaan kita ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa pemirsa. Di sini dia harus bisa menentukan sikap dan tegasnya. Kanda, pilih Haji Rudi, Mas'ud atau Hasanuddin Mas'ud? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya Kanda? Kenapa Anda pilih Haji Hasan atau Haji Rudi? Inspirasi saya kan semuanya. Oh, jadi pilih Haji Rudi Mas'ud. 5 orang ini inspirasi saya. Jadi tidak ada yang bisa saya bedakan. Semua punya inspirasi terhadap saya. Jadi dua-duanya. Kalau disebutkan 5, Oke. saya sebutkan juga 5. Maka 5 lah yang saya pilih. Luar biasa ya pemirsa ya. Biasanya kalau kita disuruh pilih, di antara 2 pasti milih 1. Tapi dengan loyalnya beliau dan tegak lurusnya, dia tetap memilih kedua. Apapun terjadi Kanda. Apapun yang terjadi. Wis, luar biasa. Apapun yang terjadi pemirsa. Kanda tadi sudah memilih olahraga, golop, minum susu, bahkan memilih 2 sosok inspirasi ini. Kanda, saya kasih kesempatan Kanda beberapa detik untuk closing statement. Jadi closing statement Kanda ajak pemirsa, ajak RMC Podcast, ajak jemaah-jemaah yang ada di luar sana untuk bergabung memilih Anda. Silakan Kanda. Ya. Saya Pak Ahmad Malolongan, Dapil Balikpapan Tengah, mewakili Partai Golkar nomor urut 4, memohon doa dan restu sesuai dengan tagline saya, mari berbuat baik, yang saya gunakan pada tahun 2019 sampai saat ini tahun 2024 dalam rangka pemilihan legislatif tahun 2024. Saya memohon doa restu kepada seluruh masyarakat, khususnya Balikpapan Tengah. Berikanlah dukungan kepada saya. Maka saya akan berbuat baik sesuai dengan peruntukan yang ada di tagline saya. Tiada kata lain, mohon doa restu, akan kami mengabdi kepada masyarakat, khususnya Balikpapan Tengah dan umumnya Balikpapan. Demikian, terima kasih. Wih, luar biasa Kanda. Cukup lugas, cukup tegas, dukung saya menjadi anggota DPRD Dapil Balikpapan Tengah. Jangan lupa pemirsa, nomor 4, Ahmad Malolongan. Saya Andi Ahmad Mutawali mengucapkan terima kasih. RMC Podcast sudah hadir di tengah kita. Nanti akan kita bedah lagi, lebih lanjut lagi, tokoh-tokoh pemuda inisiatif yang akan kita tampilkan di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Kanda.